saudara, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam mesbah doa pagi kita pagi hari ini. Mari saudara, sambil kita meluangkan waktu kita pagi hari ini, kita utamakan Tuhan, kita cari wajah Tuhan pagi hari ini dengan kita sambil memuji menyembah Tuhan. Karena Dia adalah sumber hidup kita, maka kita biarlah hari ini mencari wajah Tuhan, memandang wajahnya, karena hanya kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan, kemenangan untuk menjalani hidup yang kita jalani hari ini. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau Tuhan Yesus berkumpul bersama dengan setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini. Tuhan yang sudah rindu, haus, lapar akan Engkau, kami ingin mencari wajah-Mu Tuhan. Kami ingin menantikan Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami juga ingin sambil mempersembahkan Tuhan di hadapan-Mu Bapa, pujian, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Karena inilah ungkapan syukur kami, karena Engkau sudah menyertai kami, menyelamatkan hidup kami. Seperti hari ini kami boleh ada pun karena anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan iblis mengganggu ibadah mesbah doa pagi kami dan mencuri hati pikiran kami untuk jauh daripada Tuhan, perkenanan-Mu. Kami katakan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu menguasai hati pikiran kami, sehingga kami dapat benar-benar mempersembahkan roh jiwa tubuh kami serta pujian penyembahan kami di hadapan-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau nyanyikan pujian di hadapan Tuhan Yesus saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan ada tengah-tengah kita. Kita mau senangkan hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Setiamu, kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih adakan syukur bagi kami, adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku buat anugerah-Mu ya Tuhan, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur
Engkau baik Tuhan Yesus. Selalu ada hidup kami Tuhan Yesus. Kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami tidak mau Tuhan hati kami ragu dan bimbang. Selalu ada dalam hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Saat kami menghampiri Engkau, saat kami menyerahkan hidup kami padamu, Engkau ada di dalam hidup kami. Dan bahkan Kau menyertai hidup kami. Sehingga Tuhan, saat tubuh kami lemah, saat tubuh kami sakit Tuhan, kami percaya Kau sudah sembuhkan. Terlebih jiwa kami, Engkau memberikan semangat, sukacita Tuhan. Karena kami adalah Tuhan anak-anak-Mu. Engkau tidak membiarkan roh kami lemah. Engkau memberikan kami tetap semangat sukacita untuk menyambut hari yang Kau beri Tuhan, hari yang baik. Dan inilah hari ini Engkau jadikan hidup kami baik, sebagaimana Engkau telah menciptakan dunia ini, menciptakan kami semuanya baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau nyanyikan pujian, selalu ada mujizat. Karena kami percaya, kami berharap padamu. Ada harapan di dalam Engkau Tuhan. Selalu ada mujizat. Inilah Tuhan pujian kami daripada anak-anak-Mu Tuhan. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan, amin. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Selalu ada mujizat bagi yang percaya padamu. Lu ada mujizat, selalu ada jalan, amin Tuhan. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya, amin. Kemenangan bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama, Kuasa-Mu tetap sama. Kau memberikan bagi yang percaya, dulu, sekarang, dan selamanya, amin Tuhan. Mujizat-Mu selalu nyata dalam hidup kami, lu nyata, amin. Bagi yang percaya, kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap sama, amin Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mujizat-Mu selalu nyata bagi kami, nyata bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap sama. Kuasa-Mu Tuhan Yesus kami percaya, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau menyertai, Engkau memberkati kami. Mujizat-Mu pun selalu nyata, amin. Bagi yang percaya, 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 amin Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, sehingga kami semua boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, di dalam
kitab Daniel pasal yang ke-6, ya, kisah tentang Daniel berada di gua singa, ya. Saudara, bagaimana saudara, karena Daniel, ya, dia saudara beriman kepada Tuhan, dia setia kepada Tuhan, ya saudara, dan Tuhan senantiasa menyertai kehidupannya sehingga dia menjadi saudara seorang yang diangkat oleh Raja Darius, ya saudara, ya orang media, ya saudara. Maka dikatakan dia termasuk 3 di antara pemimpin yang diangkat oleh Raja Darius, memimpin 120 saudara wilayah yang dikuasai oleh saudara Raja Darius, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya, bagaimana kisah tentang, ya, Daniel dijebloskan ke gua singa karena banyak saudara pegawai Raja Darius yang iri terhadap Daniel, ya, karena Raja Darius mengasihi Daniel karena dia seorang yang bertanggung jawab, dia seorang yang cakap dalam pekerjaannya, dia seorang yang jujur, ya, dia seorang yang takut akan Tuhan, ya, sehingga dia dipercaya untuk memegang jabatan yang tinggi, ya, sebagai orang ketiga dari 3 pemerintahan raja, ya. Sebelum Darius itu sudah ada saudara Nebukadnezar, kemudian Raja Belshazzar, kemudian Raja Darius, ya. Nah, saudara, bagaimana di usia tua pun, ya, di usia tua pun Daniel dipakai Tuhan luar biasa, saudara, sehingga dia, ya, menjabat kedudukan yang tinggi dan menjadi berkat, ya. Walaupun dia berada dalam pembuangan, namun dia menjadi berkat, ya, di mana ia berada, ya. Nah, saudara, firman Tuhan berbicara tentang penyertaan Tuhan, ya. Saudara, kita memperhatikan kisah tentang Raja Daniel yang dijebloskan ke dalam gua singa, ya, saudara, ya, oleh karena kita akan membaca di sini, ya, di ayat yang ke-20, ya. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik ke dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup,
yang kekal untuk selamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, bagaimana orang-orang yang iri hati terhadap Daniel, akhirnya ia dijebloskan ke dalam gua singa dan mereka binasa, ya. Karena apa? Mereka yang iri hati menjebak Raja Darius, karena Raja Darius mengasihi Daniel dengan membuat satu surat perintah atau undang-undang bahwa siapa yang menyembah, ya, selain menyembah kepada Tuanku selama 30 hari, ya, maka dia harus dijebloskan ke dalam gua singa. Namun Daniel, saudara, dia tetap menyembah Allahnya, ya, dia tetap berdoa seperti yang biasa dia lakukan 3 kali dalam sehari, sehingga saudara, ya, mereka mendapati Daud dan menangkap Daniel, ya, saudara, sehingga Daniel pun dijebloskan ke dalam penjara, ya, ke dalam gua singa. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya, bagaimana Tuhan menyertai Daniel, ya, sehingga dia tidak binasa, ya, dimakan oleh singa-singa, ya, karena saudara, Tuhan menyertai kehidupannya, ya. Bagaimana Daniel hidupnya dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ya, di dalam kehidupannya. Kalau kita baca di ayat yang ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, Daniel, ya, seorang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ya. Daniel seorang yang memiliki karakter yang baik, yang bisa dipercaya, ya, saudara, bertanggung jawab, ya, saudara, ya, boleh mendapatkan penyertaan Tuhan walaupun dia dijebak dan dia akhirnya dijebloskan ke dalam gua singa. Namun saudara, ya, saudara, dia tidak mengalami bahaya, ya. Dan Raja Darius pun mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang Maha Kuasa dan yang mengadakan tanda dan mukjizat dalam kehidupan saudara, ya, dalam kehidupan Daniel, ya, karena dia seorang yang setia kepada Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, karena itu Tuhan menyertai hidupnya, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Yesus, ya, di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, ya, saudara, mengapa Daniel tidak takut saat dia dijebloskan ke dalam gua singa? Karena ia percaya akan penyertaan Tuhan, ya. Dan dikatakan di ayat yang ke-10 di Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, ya. Saudara, apapun yang akan kita hadapi pada tahun-tahun ke depan, di mana saudara banyak kabar berita yang begitu menakutkan kita, ya, akan resesi ekonomi yang diperhadapkan kepada kita, resesi ekonomi dunia. Namun firman Tuhan katakan kepada kita pada pagi hari ini, dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau, ya. Saudara, dikatakan janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa
kemenangan. Ya, saudara, firman Tuhan katakan janganlah kita takut sebab Tuhan menyertai saudara dan saya. Ya, jangan kita bimbang sebab firman Tuhan katakan aku ini Allahmu. Ya, aku akan teguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Ya, dan akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, saudara, kita nggak usah takut karena janji Tuhan, Dia menyertai hidup saudara dan saya. Ya, asal kita tetap membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Saudara, kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya, kita boleh mengandalkan Tuhan. Saudara, kita tetap menjaga hidup kita, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Saudara, mengutamakan kehendak-Nya dalam hidup saudara dan saya. Tetap percaya kepada Dia. Nah, firman Tuhan katakan bahwa janji Tuhan akan menyertai hidup saudara dan saya. Ya, saudara, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia berkata bahwa Dia akan menyertai saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman ini. Ya, walaupun kita diperhadapkan dengan bahaya yang ada di sekitar kita. Ya, saudara, yang mengancam nyawa kita, yang mengancam keselamatan kita. Ya, mungkin kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Ya, masalah apapun saudara dan saya hadapi. Ya, saudara, namun firman Tuhan katakan jangan kita takut sebab Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Ya, nah saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, Raja Daud berkata, waktu aku takut, aku percaya kepadamu Tuhan. Ya, aku percaya kepada firman-Mu, aku tidak takut. Ya, saudara, itu dalam Mazmur 56 ayat yang keempat. Ya, saat ketakutan itu datang, biarlah kita menaruh percaya kepada Tuhan. Ya, saudara, maka saudara kita akan mengalahkan ketakutan itu. Ya, karena kita pegang firman Tuhan yang boleh menguatkan hidup saudara dan saya. Ya, saudara, percayalah bahwa Dia menyertai hidup saudara dan saya. Raja Daud katakan, walaupun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Ya, saudara, demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita yang saat ini mengalami ketakutan, saudara, percayalah bahwa Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Dan kalau ada dosa ya dalam kehidupan kita, maka biarlah kita boleh meminta pengampunan daripada Tuhan, agar penyertaan Tuhan senantiasa menyertai hidup saudara dan saya. Ya, pertolongan Tuhan, ya, mukjizat Tuhan boleh kita alami dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian. Selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan. Selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Mukjizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Kami tidak takut karena Tuhan menyertai hidup kami.
Kami tidak bimbang sebab Engkau Tuhan kami, Engkau adalah Allah kami. Engkau berjanji Tuhan Yesus menyertai kami sampai pada kesudahan akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Selalu ada jalan, selalu ada kemenangan yang memberikan kemenangan bagi kami yang percaya akan Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam menghadapi keadaan sukar dan sulit yang diperhadapkan pada kami anak-anak-Mu hari ini dan ke depan Tuhan. Kami tidak takut asalkan Tuhan menyertai hidup kami ya Tuhan. Selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi kami yang percaya akan Tuhan, bagi kami yang disertai oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saudara yang lemah saat ini, kuatkan hatimu, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Dia akan menyertai saudara dan saya sampai pada kesudahan akhir zaman. Tuhan Yesus itu setia. Dia akan sertai saudara, Dia akan tolong hidupmu. Namun kalau ada dosa yang menghambat tangan Tuhan bekerja menolong hidupmu, yang menghambat telinganya mendengarkan seruan doamu, saat ini saudara akui segala dosamu dan minta pengampunan daripada Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kau yang lawat anak-anakmu saat ini ya Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, susah hiburkan, yang sakit ulurkan tanganmu menyembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus bukakan tingkap langit-Mu untuk memberkati setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, selalu ada mukjizat dan kemenangan bagi kami yang percaya. Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan dalam mengatasi krisis ekonomi global supaya dapat bertahan dalam menghadapi keadaan yang sukar dan sulit ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ini menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara.